Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau
Shalom, puji Tuhan. Pertama saya ucapkan selamat malam. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Dalam ibadah kategorikal ministry PA, malam hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak ketinggikan. Tuhan, berfirmanlah dalam kategorikal ministry PA malam hari ini. Kami percaya Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang mezbah keluarga. Saudara, bicara tentang mezbah keluarga, yaitu kehidupan seseorang hidup di dalam satu keluarga membutuhkan apa itu yang namanya mezbah keluarga. Kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usia, tetapi kematangan seseorang ditentukan oleh spiritualnya. Semakin kita memberi hidup untuk membangun mezbah bagi Tuhan, semakin kita menjadi orang yang dewasa secara spiritual. Oleh sebab itu, mezbah keluarga itu penting dalam hidup kita. Kalau mezbah keluarga itu penting dalam kehidupan kita, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki mezbah keluarga. Oleh karena itu kita akan melihat dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 12, kita akan melihat dulu mezbah Abraham. Kejadian 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dan kita merenungkan dari pembacaan ini, di mana Abram menyatakan kasihnya kepada Tuhan, di mana Bapak Abram sebelum menjadi Abraham, Tuhan menampakkan dirinya, ya, Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, ya, atau Abram, dan Tuhan berfirman kepada Abram. Apa firman-Nya? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, Allah ketemu dengan Abram, menampakkan dirinya kepada Abram. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan negeri ini, maksudnya bahwa Allah akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, saudara, kalau Allah memberikan, berarti kasih Allah begitu besar, kuasa Allah begitu besar kepada Abraham. Oleh sebab itu kasihnya Allah kepada Abraham dinyatakan oleh janji-janji Tuhan, janji-janji Allah disampaikan kepada Abraham. Dan saat itu juga Abraham mendapatkan perkenanan Tuhan, perkenanan Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sebelum janji-janji Allah diberikan kepada Abram disuruh apa? Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri. Jadi setelah Abram ketemu dengan Bapa, Abram memberikan sesuatu. Apa yang diberikan? Abram membuat satu mezbah. Saudara, suatu mezbah bagi Tuhan, ya. Di pegunungan itu dicatat mengenai pertama kalinya Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara,
Bapak Ibu, kita lihat tokoh Abraham ini. Siapa sih sebenarnya Abraham ini? Kok sampai Allah begitu kasihnya, Allah begitu mencintainya. Bahkan dikatakan Allah selalu bertemu dengan Abraham. Karena Abraham, ya, dikatakan di situ Abraham adalah bapa bagi banyak orang. Karena Allah mengaruniakan kepadanya satu berkat-berkat yang tidak terkatakan. Dengan kata lain, berkat-berkat yang melimpah kepada Abraham. Bukan saja sebagai bapak banyak orang, tetapi Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, bagi orang Israel. Sahabat, kalau kita berbicara tentang sahabat, berarti apa? Begitu dekatnya Abraham dengan Allah. Akhirnya Allah menyebut Abraham ini sahabat Allah. Bukan saja sahabat Allah, tetapi Abraham juga disebut bapak orang yang beriman. Dibuktikan pertama kali imannya yang sangat luar biasa. Allah meminta kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak untuk persembahan. Abraham melakukan apa yang diminta oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah. Saudaraku, Abraham, berikan anakmu yang kau kasih, Ishak. Pergilah ke gunung, persembahkanlah anakmu. Ini membuktikan iman yang luar biasa. Sampai saya yakin, saya percaya apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah, pasti semuanya digenapi oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup Abraham, berjalan dengan iman. Saudara, oleh karena itu Abraham memang terkenal adalah orang-orang yang suka, atau tokoh-tokoh Alkitab yang suka membuat mezbah-mezbah. Kemanapun Abraham pergi, ia selalu ingat untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Ini membuktikan bahwa kehidupan Abraham selalu diawali dengan mezbah. Arti mezbah, ada persekutuan yang indah, ada pertemuan yang indah antara Abraham dengan Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di saat akhir-akhir ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita harus memiliki mezbah-mezbah di dalam keluarga kita. Jadi mezbah erat kaitannya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita membuat mezbah, berarti ada satu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada hubungan kita dengan Tuhan, berarti kita dengan Tuhan tidak jauh, dekat. Dan di saat itu juga mezbah Abraham, di mana saja Abraham tinggal, pasti dia membuat mezbah. Soal persembahan yang ditujukan kepada Allah. Dan hari-hari ini Allah itu mencari orang-orang yang suka membuat mezbah. Bukan mezbah secara kita membuat korban bakaran, tidak. Mezbah secara rohani, yaitu mezbah persekutuan kita dengan Tuhan. Adakah di dalam rumah tangga kita ada persekutuan yang indah dengan Tuhan? Adakah di dalam rumah tangga kita ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan? Jangan sampai dalam keluarga tidak pernah kita ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, berarti kita memiliki waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan, memiliki waktu-waktu yang indah dengan Tuhan. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini Allah itu mencari anak-anak Tuhan yang memiliki mezbah persekutuan dengan indah.
Yang terpenting mezbah kita itu ada satu kerinduan hati. Ya, ada satu kerinduan hati untuk ketemu dengan Tuhan. Tetapi dalam mezbah itu kalau kita tidak memiliki kerinduan hati ketemu dengan Tuhan, berarti kita tidak memiliki mezbah. Mezbah itu apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Saya akan terangkan nanti. Mezbah itu meliputi apa? Saudara, yang terpenting adakah kerinduan hati kita untuk ketemu dengan Bapa? Setiap kali Abraham di mana saja dia mengucap syukur ingin ketemu dengan Bapa. Karena dia menyadari tanpa Tuhan, tanpa Allah, dia tidak akan bisa melewati perjalanan hidup ini. Begitu juga kehidupan kita di akhir zaman ini, kita tidak akan bisa, tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu, kita perlu membuat mezbah-mezbah. Amin. Bukan mezbah secara jasmani, ya kita membuat persembahan, kita persembahkan kambing, domba, burung dara, dan tidak seperti itu. Mezbah secara rohani, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa arti mezbah dalam hidup kita sekarang ini? Ini yang penting. Saya akan menerangkan apa arti mezbah dalam hidup kita sekarang ini. Saya akan bacakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Begini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Suratan Ibrani memberitahukan kepada kita arti mezbah sesungguhnya di dalam hidup kita. Ini permintaan, ini permohonan Allah kepada kita sebagai umat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mempersembahkan syukur kepada Allah. Mempersembahkan syukur kepada Allah. Apa itu mempersembahkan syukur kepada Allah? Saudaraku, orang yang suka mempersembahkan syukur kepada Allah, setiap hari, setiap waktu, kita harus mempersembahkan syukur kepada Allah. Apa itu persembahan syukur kepada Allah? Yaitu ada waktu tersedia di dalam hidup kita. Ada waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama, mezbah pribadi kita dengan Tuhan. Ada waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mezbah yang Tuhan ucapan syukur yang pertama, ada waktu untuk kita berdoa. Ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu untuk kita berdoa. Doa memang penting dalam hidup kita. Karena doa, saudara, dikit katakan karena doa kita bisa berbicara dengan Tuhan. Karena doa kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Sebab dikatakan firman Tuhan tidak asing lagi buat kita. Saudara, Injil Matius 18 ayat 19 mengatakan, jika dua orang daripadamu di dalam dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Ada satu sepakat hati. Saudara, ada satu sepakat permintaan yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab dua orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah yang Tuhan mau. Ada doa dalam hidup kita setiap hari. Kita bertanya dalam hidup kita, adakah doa kita setiap hari kepada Tuhan? Mungkin sudah mengatakan, saya itu setiap hari doa itu tidak henti-hentinya. Mungkin sudah mengatakan, aku doa, pergi saya berdoa, makan saya berdoa.
Kemanapun saya berdoa, waktu-waktu saya gunakan untuk berdoa. Oke. Tetapi yang Tuhan mau, adakah waktu pribadi dengan Tuhan? Adakah waktu kebersamaan dengan Tuhan? Adakah waktu untuk keluarga bersama-sama berdoa dengan Tuhan? Itu yang penting. Oleh sebab itu, mesbah keluarga itu penting. Allah menginginkan kita sama-sama berdoa di dalam keluarga. Antara papa, mama, anak. Kita sama-sama berkumpul, masuk di dalam ruangan doa untuk kita bersama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Kalau hari-hari ini, waktu-waktu ini tidak ada persekutuan doa kita, keluarga kepada Tuhan, Allah inginkan milikilah komitmen untuk sama-sama. Ayo kita sama-sama berdoa. Satu ketika ada orang bertanya kepada saya begini. Saya ini misalnya saya mengajak istri saya untuk berdoa kok sulit. Begitu juga istri mengajak suami kok sulit. Cuma yang saya berdoa cuma saya dengan anak saya. Mengapa hal terjadi seperti itu? Tapi sekarang ini Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Allah menginginkan mari kita sama-sama berdoa. Antara papa, mama, anak sama-sama berdoa. Mungkin pada pagi hari, mungkin pada malam hari. Hal seperti itu yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Jangan sampai kita tidak memiliki misbah keluarga dengan doa bersama-sama dengan keluarga. Kita rugi, saudara. Kita rugi. Karena apa? Saat kita mendirikan misbah doa keluarga, kita ini mengundang hadirat Allah. Ya. Saat kita doa bersama-sama, kita mengundang hadirat Allah supaya Allah hadir. Kalau Allah hadir dalam doa keluarga itu, membuktikan Allah akan melindungi kita. Allah akan memimpin kita. Allah juga memberkati keluarga kita. Dalam situasi apapun, kita tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau kita sama-sama berdoa keluarga. Saudaraku, oleh sebab itu, milikilah misbah keluarga hanya melalui doa bersama-sama. Kalau kita memiliki doa bersama-sama di dalam keluarga, saya yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti memimpin hidup saudara. Bahkan keluarga kita, suami kita bekerja diberkati, istri kita jadi ibu rumah tangga yang diberkati, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan diberkati Tuhan. Saudara, karena ada satu misbah di dalam keluarga. Yang kedua, Allah menginginkan di dalam hidup kita, bukan dalam doa saja, tetapi itu juga Tuhan inginkan supaya kita sebagai anak Tuhan memiliki jam-jam untuk kita suka membaca firman Tuhan. Saudaraku, membaca firman Tuhan atau saat kita, waktu kita gunakan untuk membaca firman Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Tubuh kita secara jasmani kita perlu makanan. Ya kan? Kalau kita tidak makan sehari 1 bulan, badan kita pasti lemas. Apalagi tidak pernah minum. 1 hari, 2 hari, 3 hari lemas, akan dehidrasi, jadi penyakit dan gampang cepat untuk tinggalkan dunia ini. Tetapi kita secara rohani kita perlu makanan. Apa yang perlu makan? Yaitu firman Tuhan. Kita harus suka membaca firman Tuhan. Setiap hari kita gunakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Mungkin pagi, mungkin malam hari. Kita baca firman Tuhan. Mungkin 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal.
Baca. Mungkin sudah nggak mengerti arti pembacaan, tetap baca. Renungkan firman Tuhan itu. Alkitab mengatakan Yosua berhasil karena suka merenungkan, membaca firman Tuhan. Suka membaca dan merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Akhirnya menjadi orang yang berhasil, penuh berkemenangan. Firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Itu dalam Mazmur 119 ayat 105. Kita bayangkan, kalau firman Tuhan itu pelita bagi kita, yang menerangi jalan hidup kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, jalan hidup kita gampang tersesat, gampang tersandung, gampang masuk jurang. Karena tidak ada firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti kategorikal ministry PA malam hari ini, sukalah membaca firman Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita undur, tidak suka membaca firman Tuhan, kembali suka membaca firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan kita bisa merasakan kehidupan. Dalam firman Tuhan kita bisa merasakan kuasa dari Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan hidup kita suka membaca firman Tuhan. Berarti misbah keluarga itu bukan saja kita berdoa bersama-sama, tetapi kita juga membaca firman Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga apa? Saudara, dalam misbah keluarga, berdoa, membaca firman Tuhan, dan kita ada waktu-waktu untuk suka memuji Tuhan. Memuji sama dengan kita suka menyembah Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, persembahan kita, penyembahan kita itu penting. Kalau kita suka menyembah Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita, berarti Allah itu tidak jauh. Allah itu dekat dengan kita. Amin. Satu ketika ada anak Tuhan, masih kecil, umur 3 tahun. Saya beri nama aja Grace. Umur masih 3 tahun. Tetapi dia suka melihat orang tuanya. Dia suka melihat papa mamanya sedang menyembah Tuhan. Grace ini melihat papa mamanya menyembah Tuhan. Melihat kukunya, kakaknya dia menyembah Tuhan. Karena Grace tidak bisa menyembah Tuhan, dia belajar menyembah Tuhan. Saudara, pada waktu Grace ini belajar menyembah Tuhan, cuma Grace mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Seketika itu juga ucapan haleluya adalah ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Umur 3 tahun Grace dia mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa merasakan kasih Tuhan. Karena penyembahan itu dia merasakan anugerah Tuhan. Karena penyembahan itu dia merasakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dalam hidupnya. Grace tahu umur masih 3 tahun. Dia bisa menyembah Tuhan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, sudah umur kita menjadi anak Tuhan. Maaf, kita menjadi orang Kristen sudah umur mulai dari remaja, mungkin mulai dari kecil sampai sekarang dewasa, sampai jadi orang tua. Kalau kita tidak memiliki penyembahan kita kepada Tuhan, berarti kita tidak memiliki misbah. Dan sekarang ini Allah merindukan, pulihkan misbahmu untuk menyembah Tuhan. Kalau saat-saat ini engkau sibuk dengan pekerjaanmu, engkau lalai dengan hubungan rohanimu dengan Tuhan, pulihkan kembali. Memiliki komitmen, aku harus ada waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Karena penyembahan itu penting, membawa kita selalu mengucap syukur bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Kasih karunia Allah, anugerah Allah selalu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi malam hari ini Allah menginginkan supaya kita memiliki misbah keluarga.
Abraham di mana dia berada, pasti dia membuat mezbah. Mezbah zaman dahulu memang dia memberikan korban persembahan kepada Allah. Tapi mezbah secara rohani, kita rindu supaya kita memiliki jam doa, memiliki jam untuk suka membaca firman Tuhan, dan memiliki suka menyembah Tuhan. 3 perkara ini yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, agar kita mampu mengatasi situasi kondisi yang ada sekarang ini. Tanpa 3 ini, kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu, milikilah mezbah keluarga, yaitu suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, dan suka menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini, dalam ibadah kategorikal ministry PA, Tuhan mengajarkan supaya kami suka membuat mezbah rohani, yaitu suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, dan suka menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Meteraikanlah firman-Mu. Kami percaya yang mengikuti merasakan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.